penjelasan contoh metode alokasi bertahap yang timbal balik dengan metode aljabar. Dengan contoh yang sama, departemennya masih sama, anggarannya masih sama, tetapi alokasinya yang berbeda. Ya, alokasinya ini untuk departemen A membantu ke departemen B 20%. Sedangkan departemen B membantu departemen A 10%. Nah, keduanya sama-sama menikmati jasa dari masing-masing departemen. Nah, ini titik kuncinya di sana. Untuk selanjutnya nanti caranya sama. Nah, untuk menyelesaikan tersebut, langkah-langkahnya yang pertama adalah buat persamaan aljabar dari soal di atas. Banyaknya persamaan menyesuaikan jumlah departemen pembantu. Karena di soal itu ada 2 departemen pembantu, maka persamaan aljabar terdiri dari 2 persamaan. Mengacu ke dalam jumlah departemen pembantunya. Persamaan yang pertama, ini logikanya adalah anggarannya A total nanti jadinya berapa, yaitu anggaran A sebelum alokasi. Nah, anggaran A sebelum alokasi itu berapa sih tadi? 50.000. Tahu dari mana? Dari soal ini tadi. 50.000 ditambah mendapat alokasi berapa dari B? A mendapat alokasi dari B berapa? 10%. Masukkan ke dalam persamaan. 50.000 tambah 10%-nya B. Jadi dibuat desimal menjadi A sama dengan 50.000 tambah 0,1 B. Berikutnya persamaan 2 pun sama. B sama dengan anggaran aslinya B berapa? Oh, anggaran aslinya B adalah 40.000. Ditambah nanti ketemu memperoleh jasa dari A berapa? 20%. Kita masukkan ke dalam persamaan. 40.000 ditambah 20%-nya A. Sehingga kita bentuk desimalkan B sama dengan 40.000 ditambah 0,2 A. Maaf ya, ini keliru ya. Anggaran B sebelum alokasi ini 20% ya, harusnya 20%. 20%-nya dari A maksudnya. Selanjutnya, langkah-langkah berikutnya adalah yang kedua, selesaikan persamaan aljabar dengan metode substitusi. Persamaan 1, tadi kan A sama dengan 50.000 ditambah 0,1 B. Persamaan 2, B sama dengan 40.000 ditambah 0,2 A. Nah, setelah itu substitusikan variabel B di persamaan 1 dengan B yang di persamaan 2. B yang di sini, maksudnya B yang di sini ini tadi, substitusikan dengan persamaan yang ini, ya. Sehingga A sama dengan 50.000 ditambah 0,1 B, B-nya ini, B-nya itu diganti dengan B yang ini. Sehingga jadinya 50.000 ditambah 0,1 kalikan 40.000 plus 0,2 A. Tak itu ketemu 50.000 ditambah 4.000 ditambah 0,02 A ini dikalikan tadi. A sama dengan 54.000 tambah 0,02 A. Ini pindah ruas sehingga yang plus 0,02 A jadi minus. A min 0,02 A sama dengan 54.000. Kemudian 0,98 ini angkanya dari mana? Logikanya adalah A ini dianggap 1. 1A dikurangi 0,02 A ketemunya 0,98 A sama dengan 54.000. A sama dengan 54.000 dibagi 0,98 sehingga A ketemu 55102. Setelah ketemu A, maka cari B dengan substitusi persamaan 2. Persamaan 2 ini tadi, B sama dengan 40.000 plus 0,2 A. Masukkan A-nya tadi 55.102, masukkan ke sini.
Sehingga B ketemu 51,020, kita bulatkan saja supaya mudah dalam menghitung. Selanjutnya kita buat tabel seperti tadi ya, kolomnya masih sama, baris-barisnya juga masih sama, isinya yang berbeda. Anggaran sebelum alokasi masih sama angkanya ya. Berikutnya alokasinya. Nah, alokasinya ini kita lihat untuk kolom departemen pembantu A dan kolom departemen pembantu B. Kolom departemen pembantu A ini ada angka 55.102 diperoleh dari hasil perhitungan A tadi ketemunya adalah 55.102. Masukkan. Dan yang B ketemunya tadi berapa? 51.020, masukkan ke kolom B, urutannya B ya, ke kolom ini. Setelah masukkan itu, maka pembagian masing-masing melihat ke tabel ini tadi ya, tabel yang ini tadi kita masukkan ya, masukkan sesuai dengan prosentasenya. Lihat dulu yang A. Yang A adalah 20% untuk B, 50% untuk departemen 1 dan 30% untuk departemen 2. Nah, ini kita masukkan ke sini. Tinggal masukkan ya. 20%, 20%, 50% dan 30%. Pengalinya pakai angka ini. Nah, sehingga ketemu masing-masing 11.020, 27.551 dan 16.530,6, kita bulatkan 16.531. Begitu pula alokasi dari departemen B, tadi nilai patokannya adalah angka ini, sehingga lihat ke tadi tabel alokasinya untuk departemen B ini sebagai dasar untuk menghitung. Sehingga 10% untuk departemen A, 40% untuk departemen B, departemen 1 dan 50%-nya untuk departemen 2. Ya. Oke. Kita hitung masing-masing setelah ketemu, maka ini 5102, 2408 dan 2510, kita jumlahkan dari atas ke bawah masing-masing ya. BOP setelah alokasinya ini habis, ini habis. Nah, ini bertambah. Sehingga dasar pembebanannya masih sama, tarif BOP-nya yang berubah. Tarif BOP-nya akan berubah menyesuaikan dengan jumlah BOP setelah alokasinya. Nah, jadi ketiga contoh ini kan hasilnya berbeda-beda.